terdapat dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 3598 dan disampaikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan utama yang doa mereka itu tidak tertolak, mudah bagi Allah untuk mengabulkannya. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira. As-shaimu, orang yang tengah berpuasa, hatta yuftira, dan puncaknya sampai ia berbuka. Yang kedua, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang tengah terzalimi. Yarfa'uhallahu ta'ala fauqal ghamami. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkenan mengangkat doa mereka itu melewati awan-awan. Tufattahu biha abwabus samai, bahkan terbuka pintu-pintu langit karena doa-doa mereka itu. Wa yaqulu, dan Allah kemudian berfirman dalam hadis qudsinya, wa izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Demi keagunganku, kata Allah, aku akan tolong kamu, aku akan kabulkan doamu walaupun sekejap saat ini, walaupun setelah sesaat, setelah sampai aku kabulkan. 3 golongan ini yang menarik. Pertama disebutkan adalah golongan yang tengah menunaikan ibadah puasa. Golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW tengah berjuang untuk mendekat kepada Allah. Dalam hadis yang lain, meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya demi meraih kedekatan, demi mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah, bahkan meninggalkan makanan untuk sementara waktu, minumnya, syahwatnya, mencegah dari perbuatan buruk, meningkatkan amal solehnya, dan dilakukan karena Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Kitabus Shaum, topik yang ke-30 dalam urutan Sahih Al-Bukhari, dan hadis yang ketiga dalam urutan di Kitabus Shaum ini ada hadis qudsi mengatakan, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa yang ditunaikan karena Allah itu, puasa ditunaikan karena aku, kata Allah. Yatruku ta'amahu wa mashrabahu wa syahwatahu, dia meninggalkan ta'amahu, makanannya, wa syarabahu, minumannya, wa syahwatahu, dan keinginan seksualnya, min ajli, ya, untukku, kata Allah. Ditujukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. As-siyamu li wa ana ajzi bihi, dia tunaikan puasa untukku, maka aku yang memberikan pahalanya, aku yang memberikan balasannya secara langsung. Maka di antara balasan itu diapresiasi langsung melalui sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan oleh Allah muqaddimahnya, pendahuluannya, berupa pengabulan doa yang cepat luar biasa, yang kilat menembus langit, melewati awan-awan yang berjejer rapi itu. Nabi menyampaikan, salasatun, 3 golongan, la turaddu da'watuhum, yang tidak tertolak doa mereka, cepat dijawab. Urutan pertamanya, as-shaima, orang yang puasa sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan, dia ikhlas menunaikan, dilakukan karena Allah, hatta yuftira, maka doanya sampai dia berbuka, dan puncaknya saat akan berbuka itu tidak tertolak. Karena itu saudara, hadis ini memberikan kesan kepada kita bahwa semua waktu di Ramadan itu begitu berharga. Bahkan ada penekanan-penekanan tersendiri. Sahur punya keistimewaannya, berbuka punya keistimewaannya, sampai di malam pun pertengahannya, setiap detiknya, menitnya, waktu bergantinya punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kini waktu-waktu menjelang berbuka, saat-saat ini kita sedang berinteraksi, berbincang, ada informasi yang sangat penting yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Isi setiap waktu saat engkau berpuasa itu, dari mulai terbit fajar sampai dengan menjelang terbenamnya matahari itu, dekat-dekat ke waktu berbuka itu, perbanyak doa.
khususnya waktu saat akan berbuka itu. Ketika mulai tiba waktunya, azan dikumandangkan, tiba waktu maghrib, maka itu puncaknya saat doa itu sulit tertolak. Saat doa itu akan cepat dikabulkan. Mohonlah kepada Allah. Mintakan apa yang boleh jadi selama ini. Hajat kita yang dulu ingin dimohonkan, yang boleh jadi belum sampai kita terima, belum terkabulkan karena alasan-alasan tertentu yang sesuai dengan maslahat kita. Mintakan saat ini. Boleh jadi ini waktunya, boleh jadi ini kesempatannya. Dengan menunaikan ibadah siam itu, kemudian kita bermohon dan puncak saat berbuka, maka disifati di hadis lain. Di Al-Bukhari nomor hadis 1904. Di hadis Muslim nomor hadis 1151. Dan periwayatnya itu sama. Sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu taala anhu, seakan-akan hadis satu dengan yang lainnya saling mengonfirmasi. Bila yang pertama tadi menyampaikan 3 golongan yang doanya tidak tertolak dan puncak pertamanya orang puasa, maka dikonfirmasi di Al-Bukhari, dikonfirmasi di hadis Muslim, keadaan doa yang bermohon yang sulit tertolak ini, yang cepat dikabulkan ini adalah satu di antara 2 kebahagiaan yang diraih oleh setiap insan beriman yang menunaikan ibadah siam. Lis-shaimi farhatani. Nabi SAW menyampaikan, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, lis-shaimi, bagi setiap orang puasa itu farhatani, ada 2 kebahagiaan. Farhatun bi fitrihi aw 'inda fitrihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan pertama yaitu akan dirasakan pada saat dia berbuka. Wa farhatun yaumal qiyamati, dan kebahagiaan kedua yaitu di hari kiamat ketika dia membawa hasil puasanya dan menerima balasan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menarik adalah bagian pertama dari hadis ini, farhatun 'inda fitrihi atau farhatun bi fitrihi. Kebahagiaan pertama dia raih saat dia berbuka.